Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan saleh yang berpahala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Dengan rahmat Allah, kita bisa mendapatkan keindahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan rahmat Allah, kita bisa selamat dari azab dunia, terutama azab di akhirat nanti. Suatu hari ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Rawaha. Hari itu beliau lagi santai duduk bersama istrinya. Bahkan lagi tiduran di pangkuan istrinya. Tiba-tiba sang sahabat mulia yang meninggal syahid ini menangis beliau. Lalu sang istri melihat bahwa suaminya tiduran di pangkuannya sambil menangis. Sang istri pun menangis. Suami pun bertanya, "Ma yubkiki? Kenapa engkau menangis?" Lalu sang istri menjawab, "Saya melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis." "Lalu kenapa engkau menangis, wahai suamiku?" "Iya, saya teringat ayat Al-Quran di surat Thaha. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Sungguh setiap orang di antara kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini ketetapan yang bersifat pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang di antara kita pasti akan melewati neraka jahanam. Menangislah kedua suami istri itu. Begitu pula seorang lelaki datang menemui sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas. "Ya Ibn Abbas, apa maksud dari firman Allah ini?" Beliau menjawab sambil menangis, "Saya dan Anda akan masuk neraka semuanya." Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud dengan melewatinya itu. Ada pandangan mengatakan itu lewat neraka jahanam. Setiap orang akan melewati neraka. Pendapat lain mengatakan itu bukan lewat, tapi itu masuk neraka. Dan banyak obrolan di kalangan para sahabat ketika membaca ayat ini. Karena Allah mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha." Pasti setiap orang di antara kalian
Mereka memahami sebagiannya memasuki neraka. Walam yadhkur lana sadiruha, dan Allah tidak menyebutkan kita keluar dari neraka. Tapi Allah menyebutkan kita masuk neraka. Allah tidak menyebutkan kita keluar dari neraka. Mereka setiap kali membaca ayat ini, mereka menangis semuanya. Ya, setiap orang pasti melewati neraka. Atau mungkin masuk ke neraka itu. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Adapun orang yang selama hidupnya bertakwa, maka para sahabat mengatakan api neraka itu akan menjadi dingin layaknya pada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu Allah menyelamatkan dia dan memasukkan dia ke dalam surganya. Wa nadharu zalimina fiha jithiya. Adapun mereka yang berbuat zalim, kami biarkan dia jadi bangkai di sana. Inilah ayat yang sangat mengerikan, jamaah. Allah sudah mengatakan hatmam maqdiyah. Ini keputusan yang pasti, nggak bisa diganggu-gugat. Hasan al-Basri, seorang tabi'in senior, mengatakan, lan yadkhula ahadun al-jannah hatta yajtazaha. Fa in kana ahadun lahu jawazun ijtazaha. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Tidak ada. Kecuali dia harus masuk ke neraka ini dulu. Kalau dia memiliki jawaz ini kalau istilah sekarang paspor. Kalau dia memiliki tanda bahwa dia itu orang yang bertakwa, ijtazaha, dia akan melewatinya. Para jamaah, saudaraku sekalian, disinilah Allah mengatakan, inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam itu akan mengintai dan memantau. Ibarat alat pengintai di tengah jalan. Akan mengintai siapapun yang melewatinya. Itulah neraka jahanam. Kanat mirsada. Neraka jahanam itu akan mengintai siapapun yang akan melewatinya. Memperhatikan satu demi satu setiap orang yang melewatinya. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Tapi mereka yang selama hidupnya banyak melakukan kezaliman, itulah tempat dia yang akan menjadi bangkai. Apakah dia akan jadi bangkai dan mati? Tidak. Tidak. Yasla naran hamiyah. Mereka akan memasuki neraka yang membara. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan hidup di sana dan tidak akan mati pula. Maksudnya, mereka akan berada di dalam azab yang terus-menerus. Saudaraku sekalian, kenapa ini bisa terjadi? Al-Quran sudah menggambarkan ciri-ciri mereka yang tidak hidup dan tidak mati di neraka. Mereka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah api neraka itu cuma sampai pada telapak kakinya saja. Tetapi yaghli biha dimaghuhu. Otaknya dia mendidih dia. Otak dia mendidih. Menggelodok otaknya, mendidih luar biasa. Padahal apinya cuma sampai pada telapak kakinya saja. Siapa mereka ini? Di surat Al-A'la yang setiap Jumat dibaca. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sebabnya adalah kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang seperti ini. Yaqulu ibnu Adam mali.
Wa ma maluhu illa ma akala fa'afna. Wa ma labisa fa'abla. Manusia ini di otaknya hanya mengatakan, duitku, hartaku, uangku, jabatanku. Padahal yang dia punya di dunia ini, yang dia makan langsung ke toilet, baju yang dia pakai akan pudar warnanya. Inilah manusia-manusia yang tidak memikirkan apapun di otaknya dia dan di hati dia, kecuali jama'a malan wa addada. Dia hanya kerjanya menghitung-hitung uang dan harta. Para ulama mengatakan tidak akan ketemu antara akhirat dengan dunia. Tidak akan ketemu. Man kanatid dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia itu adalah keinginan berat besar bagi dia, maka Allah akan jadikan semua urusan dia itu kusut semuanya. Farraqallahu alaihi syamlah. Allah bikin semua urusan-urusan dia itu ruwet, berantakan, kusut urusannya dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah jadikan dia itu orang yang miskin, berkekurangan, terus kurang, terus kurang. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutib lahu. Dunia yang datang, itulah yang ditakdirkan sebetulnya. Itu takdir Allah pada Anda. Banyak, ya takdirnya banyak. Saya sering menyampaikan di jamaah pengajian. Kambing itu digemukin, sapi itu pengemukan untuk digorok. Ikan gurami digemukin untuk ditaruh di minyak yang panas. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Littaghina ma'aba. Inilah orang-orang yang zalim. Mereka akan jauh dari Allah. Mereka tak peduli dengan aturan Allah. La yubalil mar'u bima akhad. Saat itu manusia tak peduli, kata Rasulullah SAW. La yubalil mar'u bima akhad amin halalin aw min haram. Dia mengambil dari yang halal atau yang haram, tak peduli dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa yang berpaling dari aturan Islam, a'rada an dzikri, berpaling dari aturan Islam, maka Allah jadikan hidup ini ibarat daun kelor. Ya, si penulis buku memang mengatakan demikian. Karena itu yang dia rasakan. Ma'isyatan dongka, sempit, hidup, stres, takut, gelisah, galau. Sempit hatinya dia, suntuk hidupnya dia, tertekan hidupnya dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia dari kubur dalam kondisi buta matanya. Dia mengatakan sama Allah, Ya Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dari kubur dalam kondisi buta? Bukankah aku dulu melihat? Laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah hidupmu dulu. Dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi kamu tak peduli. Anda tak peduli. La yubalil mar'u bima akhad. Dia nggak peduli yang diambil halal apa haram. Ini ketaatan atau bukan. Mana kewajiban saya sama Allah. Tidak ada. Yang hanya ada hanyalah kebutuhan hawa nafsu dia. Fanasi taha. Hari ini pun Allah nggak peduli siapa lo. Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan kita semua. Kalau kita menjadi manusia yang zalim, tidak melakukan kebenaran. Jamaah sekalian, saudaraku sekalian,
Allah itu sayang sama kita. Allah sayang sama kita, jemaah. Kalau Allah nggak sayang, ini semua tidak akan dikisahkan sama kita. Allah sayang sama kita. Lau yu'akhidullahu ala ma kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Allah berfirman, andai Allah itu menghabisi semua manusia pendosa di muka bumi ini. Andai Allah menghabisi semua manusia pendosa di muka bumi ini, mataraka ala dhahriha min dabbah. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini akan ada. Tidak ada. Habis kelar bumi ini. Seperti yang tersisa terjadi pada kaum Thamud, kaum 'Ad, Fir'aun, bala tentaranya yang dikisahkan di surat Al-Fajr itu. Habis kelar itu kota. Bersih. Allah munculkan kaum yang lain. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Allah masih ngasih peringatan sama kita. Sebelum apa? Sebelum kematian tiba. Jangan sampai kematian tiba, kita mendapat status orang yang zalim. Zalim di mata Allah, zalim di mata manusia. Hati-hati jemaah. Habis kelar kita. Terus mau ngapain? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu harta nggak berlaku. Anak nggak berlaku. Nggak berlaku jemaah. Wa amma man utiya kitabahu bisimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka yang mendapatkan catatannya dengan tangan kirinya, dia akan mengatakan, andai aku tidak menerima catatan ini. Walam adri ma hisabiyah. Coba aku nggak mengalami hari hisab ini. Ma aghna anni maliyah. Hartaku nggak berlaku lagi. Halaka anni sultaniyah. Pangkatku, jabatanku nggak berlaku. Khudhuhu faghulluh. Wahai para malaikat, tangkap semua orang-orang itu. Ikat mereka dengan rantai-rantai. Lemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ketika di dalam neraka, masukkan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta ini dari lubang pantatnya dia. Dan keluarkan dari lubang mulutnya dia. Panggang dia di atas api neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia nggak iman, nggak taat sama Allah. Hidup semau gue, semau hawa nafsunya saja. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nggak mau zakat, nggak mau sodakoh, nggak mau bantu orang, haknya orang nggak dipenuhi. Walaisa lahul yauma hahuna hamim. Bisa saja saya, Anda punya teman-teman yang membela dan menolong saya. Tapi di akhirat, walaisa lahul yauma hahuna hamim. Hari ini saya nggak punya teman-teman lagi. Nggak ada yang nolong-nolong saya, tidak ada. Nggak ada. Inilah bentuk sayang Allah sama kita, jemaah. Allah ingetin kita. Allah sayang. Allah kasih kesempatan kita untuk bertobat. Untuk kembali ke jalannya sebelum kematian itu tiba pada diri kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saudaraku sekalian, apa yang menyelamatkan, apa yang menjadi penyelamat kita dari semua itu? Man hafadha ala hadhihi salawat kana lahu nur wa burhan wa najah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu, dia akan punya cahaya
Dia punya bukti visa tadi itu untuk melewati neraka. Jawaz. Dia punya bukti untuk bisa melewati neraka. Burhan, ada bukti. Nih, saya punya sholat. Wanajah, dia akan selamat dari adab. Kullun nasi fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang nanti akan dikawal dan dipayungi oleh zakat dan sedekahnya. Dikawal sama sedekahnya. Dipayungi oleh sedekahnya dan zakatnya. As-sawmu junnah. Puasa itu ibarat baju anti peluru. Dia ibarat tameng. Dia punya tameng dari azab neraka jahanam. Al-hajjurul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima sama Allah penuh keikhlasan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Surga tempatnya, selamat ya. Al-qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin tatba'uha al-adha. Tutur kata yang manis sama orang lebih baik daripada Anda zakat sama sedekah tapi nyaci maki orang. Tutur kata yang baik. Begitulah jamaah semuanya. Ketaatan ini semuanya tanpa terkecuali bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga. Rasulullah SAW bercerita, saya bermimpi. Mimpi Rasul SAW wahyu. Di mimpi itu saya melihat seorang lelaki, dia jalan-jalan di surga, masuk ke surga sana, masuk ke surga yang sana. Kenapa kok bisa seperti ini? Mulia sekali dia. Rasulullah SAW mengatakan, iya, dulu si fulan ini melihat ada batang pohon, ranting yang menjorok ke jalan, mengganggu pejalan kaki. Dia potong karena kesian pejalan kaki mengganggunya. Itu menjadikan dia selamat dari api neraka. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan kebaikan. Walaupun Anda bertemu dengan saudara Anda dengan senyuman manis. Apalagi sholat. Man shalla fil yaumi 11 rak'ah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, sholat sunnah, saya bangunkan istana di surga buat Anda. Lalu bagaimana dengan sholat wajibnya? Islam ini indah. Islam ini mulia, jamaah. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan keindahan itu pada diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala rasulina al-karim wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya man lahul asmaul husna wa sifatul ula. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma innana zalamna anfusana zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafur rahim. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma hdi wulata umurina ila siratil mustaqim. Allahumma arzuqhumul bitanata salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.